Dong, Dek. Ya Allah, Dek. Mami tuh lagi mau nge-live loh. Kamu ngalang-ngalangin. Laper? Laper? Judes laper? Mana nih temen-temennya? Ayo dong dengerin Mami live. Mami mau curhat nih. Kakak udah ngantuk. Cantik sebenarnya mungkin udah ngantuk. Ya Allah, Dek. Masih kutuan kamu, Dek. Udah Mami mandiin, udah Mami pitenin. Udah, anakku. Sambil makan, sambil curhat di TikTok. Sekarang aku bikin bakpao ya. Bikin bakpao untuk stok cemilan aku. Kalau aku lagi lapar ada makanan gitu. Ternyata enak banget aku bikin bakpao. Cuma rotinya jelek, isiannya yang enak. Ada telur asinnya. Nggak ada yang nonton kita live-nya. Nggak apa-apa lah. Mami sambil makan bakpao buatan Mami. Cantik. Mandi. Hebohnya. Pokoknya kayak perang dunia ketiga. Aku di kamar mandi tuh habis dicakar-cakarnya. Dia nggak mau dimandiin. Sampai nekat mau keluar dari kaca nako. Kayak si Kiki. Kayak si Jejel. Kakak juga. Lihat tuh. Jadi udah dikasih abah cacing, mandiin. Hai Widya, aku nggak ada yang nonton nih, baru kamu aja. Thank you sudah mampir. Nah, aku cerita, cantik itu aku mandiin. Nggak kayak kucing-kucing Instagram ya guys, yang kayaknya habis kena obat bius gitu. Kalau kucing aku kalau dimandiin, perang dunia ketiga. Siap-siap dicakar, siap-siap dia ngamuk, siap-siap dia nerjang kemana, nerbab kemana-mana, pokoknya nggak ada bagus-bagusnya. Nggak bisa di TikTok, nggak bisa guys, malu-maluin soalnya. Nggak tahu kalau kucing kalian kalau dimandiin apakah baik-baik aja ataukah penuh dengan drama. Halo semuanya, sahabat-sahabat Katisha. Oh, ini ada invite guys. Ya oke, aku invite sebagai guest. Mbak Sri. Gimana ya? Ini aku tuh belum pernah ngerti sih invite orang gimana sih. Maklum ya, aku tuh baru di TikTok, jadi nggak ngerti fitur-fiturnya TikTok guys. Tuh udah invite tuh, Tuh invitation send. Udah mbak, udah ku invite tuh. Minta di invite, aku invite. Nggak apa-apa. To join live as a guest. Oh, Mbak Sri. Di sini invite Sri 27 to join live as a guest. Invite. Apa Mbak Sri mau jadi guest aku ya? Nggak ngerti aku. Soalnya aku baru main TikTok guys. Jadi nggak ngerti fitur-fiturnya. Jadi cantik itu kemarin berapa hari yang lalu sebelum dia kasih obat cacing itu, dia keluar dari anusnya itu cacing yang putih-putih, yang kecil-kecil itu loh guys, dari anusnya. Waduh, langsung panik aku beneran. Ternyata aku udah berapa kali kasih dia obat cacing, udah 2 kali tuh nggak mempan. Bingung aku. Akhirnya tadi nekat kasih Combantrin. Mudah-mudahan ngefek. Hai Farida, Ugi Makmur, say hi. Oke, semuanya say hi deh, semuanya. Ini kalau kalian mau tahu, satu lagi kayak gini.
Kadang ya, nggak tahu kalau kucing kalian ya. Kalau kucing aku tuh hobi banget boboknya tuh di kasur aku. Kayaknya yang punya kamar, punya kasur, punya rumah tuh mereka. Aku tuh cuma numpang sama mereka. Jadi babunya mereka aja. Yang ngepel, yang bersihin pup, bersihin pis, ya kan, ngasih makan, masakin masakannya. Udah gitu ya. Rombongan ini nih ya, nggak ada yang kelingi guys. Nggak ada. Kalau tidur ya tidur gini aja. Kalau dipegang langsung bangun, langsung gak sudi pergi. Aku tuh menderita lahir batin. Gimana coba? Tidur ya tidur aja gini mereka coba tuh. Kalau aku ngebandingin ya, anakku yang dulu tuh bangsa Katisha, Cingmoy ya. Mereka tuh kalau tidur, begumpelan kita bertiga. Rebutan. Chinmoy itu kalau mau tidur tuh harus kelonan sama aku. Beneran kelonan sampai ngences-ngences dia tuh di dada aku. Lucu banget tuh, bayi banget tuh satu tuh. Kalau nggak diketek guys, diketek gue demen banget. Diketek aku tidur, sampai mangap-mangap, sampai lidahnya tuh melet-melet. Itu nikmat banget lah buat aku. Kalau yang sekarang, nah kayak gini lah mereka tidur. Mereka tidur aja. Nggak ada yang merhatiin maminya tuh perlu ditemenin apa nggak ada. Capek kan? Ngurusinnya capek, ngasih makannya capek, miring-miring jalan-jalan ke pasar, sakit-sakit juga miring-miring jalan ke pasar, ke Pak Cecep. WA harus pesen dulu sebelumnya baru kebagian pala ayam. Pokoknya hari ini temanya live-nya tuh curhat mami. Kalian tau gak ya, 2 minggu terakhir ini aku tuh bete sebete-betenya. Ini aku sambil makan guys, karena aku tuh lagi emotional eater. Jadi orang yang makin stres tuh makin makan. Kadang nggak bisa makan kalau lagi stres, atau doyan makan. Nah kebetulan ada bakpao aku bikin sendiri yang isinya tuh enak, walaupun rotinya hancur, makan aja. Ini semuanya ya. Ini yang nonton berapa orang sih? Cuma 27 orang. Aku mau tahu pendapat kalian ya. Coba kalian komentar ke bawah. Halo Cah Deso. Halo juga. Nih ya, 2 minggu ini. Oh iya bener. Kadang aku lagi emosi. Aku lagi harus ngomong ke seseorang. Ngomong ke kalian aja aku ceritain apa yang terjadi dalam hidup aku. Karena kan aku hidup cuma sama kucing ya guys. Jadi aku perlu teman untuk cerita kan. Apaan sih, gak ngerti aku. Jadi 2 minggu ini ya guys, ini minggu yang benar-benar berat buat aku. Ya dibilang berat ya berat ya, dibilangin gak berat juga gak berat. Tapi rasanya sih, rasa di hati itu sakit gitu loh. Jadi ceritanya gini, kalian tahu kan, mungkin sebagian kalian tahu ya, aku tuh punya baksos namanya Baksos Katisha. Ayo mampir di akun TikTok Baksos Katisha. Aku baru buka akun di TikTok ya. Aku pikir cacing, sampai takut aku ada cacing di sini. Nah terus kan aku tuh suka ke area baksos aku di desa-desa gitu, belusukan gitu kan. Aku invite aja nih, suruh invite ya invite aja aku mah. Aku baru nyoba guys pakai TikTok nih, belum begitu ngerti aku kayak gimana main TikTok ini. Pokoknya aku mau cerita aja. Jadi ya di daerah baksos aku itu, aku tuh ngasih penerima baksos yang udah terseleksi, yang memang orang yang membutuhkan. Nah salah satunya tuh ada ibu-ibu sampai nangis gitu loh, minta tolong sama aku. Wah dia tuh paling menderita sedunia gitu kan ya, karena kita iba denger dia tuh. Jadi dia punya anak masih kecil, ditinggalin bapaknya meninggal mendadak, tapi punya 2 anak laki-laki yang udah dewasa, yang udah bisa kerja, tapi saat itu nganggur. Jadi ibunya bilang, mintalah tolong ke aku cariin pekerjaan buat anak laki-lakinya. Aku pikir ya that's a good idea kan, jadi si anak ini bisa jadi tulang punggung keluarganya lah gitu kan.
Karena ibu ini nggak kerja, dia cuma kayak kerja ngejaga kebun orang lah, kurang lebih kayak gitu. Ida Sela, sudah aku invite dirimu, say. Nah, udah aku pencet invite, entahlah apa maksudnya ini. Mau gabung sama aku boleh. Jadi guys, ceritanya itu aku tuh inisiatif ya, karena requestnya si ibu itu yang udah nangis-nangis gitu. Karena aku tuh orangnya ibaan, jadi aku telepon lah sahabat-sahabat aku, siapa yang membutuhkan pegawai. Akhirnya Gayung bersambut, ada temen aku yang orang kaya banget, butuh orang untuk jagain tanah dia yang hektaran di Palembang. Ya pendek cerita, akhirnya kita deal-dealan mau ketemu. Jadi aku telepon lah anak itu, anak si bujang yang dari si ibu yang nangis-nangis ini. Kita lagi arrange waktu untuk bisa ketemu sama temanku ini. Jadi temanku tuh datang dari Palembang ke Bandung gitu. Udah tuh, untungnya aku rekam guys, aku rekam. Tak tahu kenapa aku iseng banget ngerekam waktu itu. Biasanya aku tuh nggak kayak gitu ya. Tapi kayaknya itu akan kujadikan kebiasaan, kan itu sangat menolong aku ketika aku difitnah orang. Tahu-tahu the last minute temanku itu nggak bisa ketemu. Padahal awalnya tuh tadinya tuh si anak itu sama ibunya tuh mau kita traktir makan. Tadinya mau diajak breakfast buffet di sebuah hotel yang ternama lah di Bandung. Tapi akhirnya kita mikir ya udah kita ajak ke restoran aja. Coba bayangin guys, ongkos dari Sumedang ke Bandung itu bakal kita tanggung. Udah sampai di Bandung, makannya kita ajakin makan yang enak. Tahu-tahu teman aku tuh nggak bisa ketemu besoknya karena suaminya tuh tiba-tiba harus ada rapat penting atau apalah, pokoknya gawe apalah gitu, pokoknya tiba-tiba nggak bisa gitu ya. Padahal kita udah deal tuh ya sudah lah, berarti kan belum jodoh. Nah, gue pikir ya sudah, aku kasih tahu ke anak itu, aku WA, maaf ya, anggap aja namanya si Boy, maaf ya Boy, ternyata ibunya nggak bisa karena ada kepentingan mendadak, jadi nanti kita tunggu lagi, kita arrange waktu lagi di lain waktu. Tahu-tahu ya guys, temanku tuh berapa bulan kemudian datang lagi ke Bandung dan menelpon aku, tolong dihubungin lagi si Boy itu. Nah pada saat aku menghubungi si Boy itu, aku ngerasa kok aku diblokir ya sama anak ini. Aku sampai bingung, nih anak butuh pekerjaan kan dari kita, tapi malah dia yang ngeblokir aku. What's wrong gitu loh. Ya udah, akhirnya aku hubungin lagi orang aku yang di area bakso tuh, ke Teh Wida. Teh Wid, tolong dong hubungin si Boy ini, karena teman aku lagi ada di Bandung, mau ketemu sama dia. Ya wajar dong mau ketemu orang mau memperkerjakan pegawai, masa langsung diangkut, nggak tahu lihat orangnya kayak gimana ya kan. Tapi ya wajar dong kalau kamu mau memperkerjakan orang, mau ketemu dulu sama orangnya, wajar gak? Wajar kan kalau menurut aku. Nah tahu-tahu udah nggak bisa tuh menghubungi anak itu. Ya sudah, aku bilang ke temanku, kayaknya dia males kali, gue bilang, atau tersinggung kali, gue bilang, karena lo ngebatalin tiba-tiba saat itu. Ya tapi udah gimana, dia ada kepentingan mendadak juga kan, jadi aku mau maklumi. Ya sudah, kalau dia nggak mau ya sudah, aku bilang kayak gitu. Nah udah tuh, terus Desember kemarin nih, akhir Desember kemarin tuh aku tuh baksos di daerahnya si Boy ini. Nah, aku bilang ke salah satu orang di situ, tolong kasih tahu ibunya si Boy untuk datang ke acara baksos aku, karena aku mau bagi-bagi zakat, bagi-bagi donasi duit gitu. Si ibu itu ngomong, Ibu Yani ngomong gini, Bu nggak usah deh Bu, ibu itu dipanggil. Loh kenapa gitu, saya bilang, kan dia marah sama ibu. Hah? Marah ke saya? Marah apaan? Saya bilang nggak ada acara marah-marahan. Bener-bener blank banget guys aku, karena aku ngerasa aku nggak pernah berkonflik sama mereka ini gitu ya. Ya udah, aku bilang ternyata ibu itu nggak datang di acara aku. Nah, habis aku keliling ke rumah nenek-nenek yang aku bantu, aku kan survei langsung ya, kalau nganterin ya kayak gitu aku suka pengen tahu rumahnya kayak gimana. Di situ aku datangin rumah ibu itu, ibunya si Boy ini. Guys, yang tadinya aku ngerasa dia itu memang perlu aku bantu karena cerita dia tuh kan bercucuran air mata ya, itu ada juga di YouTube kita ya, kita share semua ya. Kalian bisa lihat lah gimana nggak iba dengan acting dia seperti itu kan. Pas aku masuk rumahnya guys,
Aku ngelihat rumah dia itu penuh dengan alat-alat elektronik. Rumahnya udah rumah apa ya, bukan rumah gubuk gitu ya. Oh betul, mereka bukan orang miskin, bukan orang susah ini. Oh lengkap semua gitu loh. Freezer, yang box freezer itu aja ada 2 apa berapa gitu. Ada kulkas, ada kipas angin, ada rice cooker lah. Pokoknya nggak nggak sama kayak penerima bakso saku yang lain, kan emang orang-orang yang minim gitu ya, emang orang-orang yang membutuhkan, yang rumahnya cuma segeblongan doang, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada alat elektronik apapun gitu, boro-boro kulkas aja nggak punya. Nah di rumah orang ini tuh lengkap guys. Jadi aku bilang, oh aku sampai, oh jadi selama ini tuh aku tuh kayak dibohongin gitu loh sama orang ini gitu kan. Yaudah, aku datang, aku silaturahmi sama ibu itu, terus aku tanya, Bu, saya teh dengar dari orang lain katanya ibu marah ke saya. Saya bilang kayak gitu. Ibu marah ke saya teh apa ya? Saya bilang, karena saya ngerasa saya nggak pernah berkonflik sama ibu, nggak pernah ada masalah apa-apa sama ibu, kok ibu marah ke saya? Saya bilang kayak gitu. Ternyata guys, pendek cerita nih, gue ceritain pendeknya aja ya, setelah ngejeng-ngejeng gitu kan. Intinya aku tuh dibilang sama anaknya si boy itu ngomong ke mamahnya bahwa dia tuh nggak mau kerja sama aku, sama teman aku tuh, karena aku tuh menghina mereka. Menghinanya tuh ngomong gini, bahwa aku tuh ngatain keluarga ini tuh melarat. Ya Allah ya Robi, aku sampai kaget. Aku bilang, ibu percaya dengan cerita itu? Ibu nggak ngelit kepribadian saya nggak kayak gitu? Saya bilang, banyak loh penerima-penerima bakso saya tuh orang yang sangat fakir miskin saya, tapi saya tidak pernah keluar sedikit pun dari mulut saya ngatain mereka melarat. Enggak. Jadi saya bilang, aduh Bu, kayaknya bukan saya deh Bu. Saya bilang kayak itu. Oh enggak, kamu ngomongnya kayak gitu. Emang kamu pikir kamu apa? Katanya kami ini bukan orang miskin. Dia bilang, loh dalam hati aku setelah melihat rumahnya guys, aku yang kena tipu sebenarnya gitu. Lah emang betul, ibu nggak miskin, memang betul, dia betul. Untuk hal itu dia betul. Tapi kenapa dia actingnya seperti orang yang paling susah sendiri gitu kan waktu itu. So in this case aku yang dimislead sama mereka ya. Ya sudahlah, aku sabar-sabarin aja. Terus mereka tetap ngotot bahwa aku tuh menghina mereka. Terus aku bilang, ya udah Bu, gini aja deh. Kalau seandainya saya memang menghina ibu, mungkin itu pasti tanpa disengaja. Saya bilang, karena kalau disengaja nggak mungkin, itu bukan kepribadian saya. Saya minta maaf. Ya mendingan kita minta maaf kan, daripada kita masuk neraka kan. Saya minta maaf, saya ngerendahin diri saya di depan mereka. Saya bilang saya minta maaf, tentunya itu pasti tidak sengaja, tapi seingat saya tidak pernah ngatain orang siapapun seperti itu. Saya bilang. Nah akhirnya marah kan si ibu ini, ngatain aku sombong katanya, karena aku cerita boy itu aku suruh kerja di temanku itu, ku carikan kerjaan di temanku yang kaya supaya hidup mereka kan terjamin. Ya kan, kalau aku kasihin dia kerja sama temen aku yang tanggung-nanggung kan gak bisa ngasih apapun ke mereka. Ya niat baiknya kan ke arahnya ke situ, tapi itu tau nggak guys, dianggap sebagai penghinaan oleh mereka. Serba salah nggak? Akhirnya dia ngatain aku sombong banget, katanya kami juga orang kuat. Dia bilang, loh kemana-mana ini, udah konteksnya udah kemana-mana. Ya udah akhirnya aku bilang, ya sudahlah, kalau ngobrol sama atau ngomong sama orang yang udah negatif thinking kan percuma ya. Jadi daripada banyak dosa mulutku kan, ngejelasin juga sampai berbuih-buih juga kan nggak ngerti-ngerti, orang kan nggak nyambung aja, yang dilihat negatifnya aja gitu. Jadi aku bilang, maaf Bu, saya bilang, teman saya memang kaya banget dan ibu nggak tahu kan seberapa kaya dia. Yang tahu dia kaya banget tuh saya, karena saya teman sama dia itu dari TK dan saya tahu banget harta dia berapa miliar. Itu bukan lagi cuma kaya-kaya biasa, itu emang golongannya tuh udah tajir guys. Tapi ibu selalu memandangnya sebagai negatif. Ya terserah ibu lah, saya bilang. Akhirnya keluarlah si boy ini, si anak ini keluar. Saya bilang, kamu ngomongin saya ke ibu kamu, ke saya ngatain keluarga kamu melarat. Kayaknya nggak pernah deh saya ngomong kayak gitu. Dia bilang, iya kan karena aku tuh ngatain keluarga dia tuh terjamin. Apaan katanya, itu kan menghina. Dia bilang, lah terus adiknya kan masih kecil ya, kalau adik yang kecil itu kan perlu gizi ya, anak kecil itu kan perlu gizi. Nah itu sampai diomongin semua guys. Ya sudah, aku bilang
Akhirnya aku ngomong aja gini, ya udah terserah lo aja deh mau ngomong apa, mau fitnah gue terserah. Terus aku bilang gini pelan-pelan, aku bilang, oh iya, saya bilang, perasaan kita waktu itu ngobrolnya santai-santai aja. Iya, dia bilang santai-santai aja. Terus menghina di mananya? Saya bilang, ngobrolnya juga santai. Saya bilang, akhirnya aku bilang, oh gini aja deh boy, aku bilang, kalau nggak salah ya, saya bilang, saya tuh punya rekaman teleponnya waktu kita teleponan yang deal-dealan untuk waktu ketemuan sama temen ibu itu. Nanti saya dengerin deh, saya cari deh kalau masih ada filesnya, saya bilang gitu. Nah, pas dia denger aku ngomong ada rekaman itu, diksi dia, pilihan kata dia dirubah guys. Iya katanya, bukan ya tidak ngomong melarat sih dia bilang, tapi kayak menjamin segala macem, katanya itu kan menghina. Saya bilang, oh tanggapan dia itu menghina. Jadi bagusnya kalau aku cariin dia pekerjaan, aku kasih aja ke temen aku yang kere, ya kan. Jadi nggak bisa ngejamin hidup mereka. Nah itu mungkin nggak menghina buat mereka. Ya sudahlah. Aku bilang, oh berarti emang mereka ini negatif, adalah negative people yang nggak pernah bisa berpikir secara jernih, secara positif nanggepin apa-apa. Capek kan sama orang kayak gitu. Ya sudah. Akhirnya aku daripada berdebat panjang lebar, dan aku juga ada rekaman teleponnya ya nggak. Ibunya sampai nantang gini, ya udah katanya kirim katanya teleponnya yang waktu kamu itu sama anak saya. Ada bilang, ya bu saya cari dulu, karena kan aku lagi baksos, nggak mungkin aku nyari-nyari files kayak gitu kan. Ini tuh aku udah simpen di mana, mungkin aku simpen di Facebook aku apa siapa di mana, karena aku kan nggak simpen file kayak gitu guys. Biasanya aku posting di Facebook aku. Aku pulang ke Bandung abis baksos itu, aku cari guys, aku cari di Facebook, ketemu guys. Aku buang waktu tuh berapa menit tuh dengerin percakapan aku sama si boy itu dari awal sampai akhir. Tahu nggak apa yang aku temukan? Tidak ada satu kalimat pun aku ngatain dia melarat. Aku telepon temanku, bersyukur banget kita nggak jadi memperkerjakan si boy itu, ternyata akhlaknya begini nih, keluarganya tuh begini. Kata teman aku, iya tuh lah, Tuhan masih melindungi kita, bersyukur kan dikasih petunjuk cepet-cepet. Iya, aku bilang, aku rekam loh waktu dia ngomong-ngomong gini, mau nggak aku bilang rekaman teleponnya sama rekaman waktu isi ibunya marah-marah itu aku kirimin ke kamu. Tahu teman aku jawab apa? Nggak usah, ngabisin pulsa aja dia. Nggak mau lagi temanku tersinggung banget juga gitu loh, karena orang ini tuh percaya sama akunya gitu loh. Kalau aku bilang A, dia akan percaya A. Kalau aku bilang abu-abu, dia akan percaya abu-abu, because we've been friends for too long gitu loh, dan tidak pernah ada satu deal breaker di antara kami gitu. Dan itulah namanya unsur trust ya, partnership in trust. Alhamdulillah, syukur ya, aku dikasih cepet petunjuk sama Allah sehingga tidak lebih merugikan temenku atau merugikan aku. Bersyukur aja guys. Cuma aku sampai benar-benar, ya Allah, ini orang ditolongin sama kita dan dia minta tolong, kita udah tolongin kok balasannya kayak gitu. Gak habis di akal aku guys, ada makhluk-makhluk seperti itu. Udah, akhirnya aku bilang ke ibu itu, ya sudah bu, terserah ibu aja lah, persepsi ibu terserah apapun, mau negatif positif terserah ibu aja. Cuma saya minta maaf aja ya kalau saya nyinggung ibu, karena waktu itu aku kan belum pegang files aku kan, belum pegang bukti aku. Ya udah bu ya, aku pulang, aku mau lanjut lagi baksos. Oh iya ya sudah, kita udah ya udah, istilah itu aku udah minta maaf, ya sudah aku keluar dari situ. Nah itulah. Nah besoknya ada orang yang di sana juga lagi nganggur juga, minta tolong bu, minta cariin kerja. Aku jawab gini, nggak usah, cari aja sendiri, saya udah kapok nolongin orang. Nggak ada baiknya guys dapat duit, enggak ya kan, ngabisin waktu iya, ngabisin pulsa iya, nelfon sana nelfon sini, menghubungkan mereka satu sama lain. Emang lu pikir gue biro jasa apa gitu loh? Asli sakit hati banget, udah ngabisin waktu, tenaga, pulsa gitu loh, malah difitnah-fitnah kayak gitu. Jadi akhirnya, dan ini udah kejadian berapa kali ya kayak gini, bukan cuma kali ini guys, ada juga satu lagi, nanti aku ceritain ya. Udah tuh aku bilang maaf ya, aku bilang saya tuh udah kapok, saya bilang udah cari aja sendiri. Habis itu
dapat WA lagi aku dari salah satu orang lokal baksos aku di Garut. Jadi aku nih sering keliling Jawa Barat guys untuk baksos. Nah, si temanku yang di Garut ini bilang, ada yang butuh pembantu nggak? Nih ada janda, anak 3 apa 2 gitu, mau kerja di Bandung sebagai pembantu. Aku jawab, nggak cocok. Aku bilang, kan gini guys ya, aku mau terus terang aja, bukan aku mendiskreditkan suatu suku, bukan. Tapi menurut aku yang namanya orang di sini itu nggak cocok jadi pembantu, nggak cocok. Aku bilang nggak cocok teh, aku bilang. Terus cari aja sendiri, saya bilang kerjaannya. Karena saya udah kapok. Enggak, ini mah bager. Enggak, saya udah kapok. Nah, cari aja sendiri. Toh selama hidup aku juga aku cari kerjaan sendiri kok. Nggak ada yang bantu, nggak ada yang nyari-nyariin. Kalau ada yang nyariin, aku bakalan bersyukur banget sama orang itu, bakal baik banget ke orang itu. Bukannya memfitnah dia, ngejatohin dia, bikin dia jengkel, enggak. Aku bakal bahagiain dia. Tapi alhamdulillah nggak ada tuh yang nolongin aku. Jadi kita ya ditolongin orang tuh udah langka. Sekarang tuh harusnya berterima kasih, betul nggak? Nah dari situ, nah ada lagi kejadian. Kalau yang aku ceritain tadi kan, yang pihak negatifnya kan dari yang aku tolongin nih, cari kerjaan. Nah kalau ini dari orang yang mencari pegawai, mencari pekerjanya. Jadi temen aku, dia punya rumah mewah di Bandung, nggak ada yang nunggu, bukan nggak ada yang nunggu, dia mau pecat pembantunya karena pembantunya error guys. Dia minta tolong sama aku cariin yang bisa nungguin rumahnya, ambil ngerawat rumahnya lah kayak gitu. Dicariin guys sama aku, dapet lah bekas muridnya temen aku di Lampung. Anak ini udah mau gitu, bahkan udah janji sana janji sini, udah deal sana deal sini. Itu orangnya sudah pergi ke terminal guys, udah mau berangkat dia dari Lampung mau ke Bandung. Dan aku udah informasi ke temenku, ini orangnya udah mau berangkat, udah di terminal, tunggu aja. Apa yang terjadi? Kalian bisa bayangin apa yang terjadi berikutnya adalah, you know what happened? The last minute teman aku tuh WA, pakai WA guys, bukan nelfon apa gimana, pakai WA. Bilang gini, nggak jadi ya, aku nggak usah datang aja orang itu, aku nggak jadi. Enak aja, orangnya udah di terminal guys, dibatalin pakai WA gitu aja. Kurang ajar kan? Kurang ajar kalau menurut aku, orang nggak ada akhlak yang kayak gini tuh. Kalau mau batalin, jauh-jauh hari dong sebelumnya. Jangan orang udah bawa koper, udah di terminal, mungkin dia udah beli tiket segala macem. Nah akhirnya terpaksa aku bilang ke namanya Dila waktu itu, cewek. Dil minta maaf banget, ternyata temen aku bilang nanti dulu. Aku jawab aja gitu. Habis itu guys, Dila itu gak mau ngomong lagi sama aku, diblokirnya juga aku. Nah coba kalian lihat lah, aku ini cuma sebagai penghubung, bukan biro jasa juga yang dapat duit juta-jutaan. Enggak, cuma mau bantu sana mau bantu sini. Tapi boncos, gue boncos. Kapok kan akhirnya? Ya sudah. Dulu pernah sepupu aku datang sama ibunya, nangis-nangis, minta cariin kerjaan di Bandung. Ku cariin guys, kebetulan aku punya kenalan bos-bos gitulah si Cieni itu. Nah jadi sepupuku itu ku bawalah ke Bandung, kerjalah dia di Cieni itu. Tahu apa yang terjadi? Nggak pernah dia bersilaturahmi sama aku, kayak nggak kenal aja, kayak aku nih bukan saudaranya gitu. Sampai dia pulang pun aku nggak tahu menahu apa yang terjadi, karena selama bertahun-tahun dia kerja di Bandung itu dia nggak pernah nengok aku dan tidak pernah bertemu sama aku gitu. Dan dengar-dengar ceritanya buruk kondisinya selama dia kerja di teman aku itu. Kapok kan aku, kapok banget. Jadi aku ngerti ya kenapa dulu ada om aku yang punya jabatan di Pusri itu nggak mau merekrut ponakan-ponakannya. Bahkan ada yang bilang, oh om aku tuh nggak mau nolongin. Sebenarnya bukan nggak mau nolongin, ya aku ngerti sekarang posisi om aku itu, karena beresiko tinggi buat dia masukin ponakannya kalau ponakannya error. Nah kan
kondite dia atau nama baik dia bisa tercoreng kan gara-gara kayak gitu. Jadi buat kalian yang punya om, tante, orang berada atau punya jabatan apa, jangan ngarep deh mereka bisa merekrut kalian masuk ke perusahaannya. Kalau kaliannya salah, kalau kaliannya nggak benar, mereka yang malu dan itu akan merugikan karir mereka. Jadi pahamilah dari sisi itu. Jangan menuduh, itu punya om pejabat percuma, nggak bisa ngajak ponakannya kerja. Nggak gitu. Aku ngalamin sendiri kok. Jadi ya inilah curhat aku. Jadi aku live ini pengen curhat aja gitu loh guys. Dan 2 minggu ini banyak banget fitnah. Di daerah Baksos aku juga ada yang memfitnah aku. Sampai aku dimarah-marahin orang. Tapi akhirnya ada juga yang belain aku karena emang aku gak salah. Terus kemarin aku tukang bangunan itu ngerjain aku. Sampai akhirnya aku jadi rusak hubungan aku sama teman aku yang ngasih tukang itu. Tukangnya belum apa-apa udah meres aku. Ya capek lah, aku gak mau lah yang kayak gitu. Aku berhenti, aku bilang nggak jadi pak, aku pakai kamu udah. Jadi teman aku marah-marah karena udah dengar duluan fitnahnya dari si tukang. Jadi bayangin ya, tukang bangunan baru kenal sama aku udah berani fitnah aku. Mungkin aura aku nih bikin orang seneng memfitnah aku kali ya, atau Allah lagi pengen sedekah banyak pahala buat aku. Karena kan kalau dalam Islam itu kalau kita difitnah itu kan pahala orang itu buat kita, dosa kita ditanggung sama orang itu. Jadi nikmat sih sebenarnya kalau di fitnah tuh. Ambil hikmahnya ya guys, nikmat ya. Kamu nggak pernah puasa, orang itu rajin puasa, nah amal puasa dia tuh buat kita. Orang itu sering tahajud, kita nggak pernah tahajud, ya tahajudnya buat kita. Gampang kan? Kalau udah habis semua, masih banyak juga dosa dia karena fitnahnya udah nyebar kemana-mana, ya kan? Wah, dosa kita yang diambil. Kamu kalau banyak dosa, banyak bagi-bagi aja ke orang yang suka memfitnah kamu. Habis tuh dosa-dosanya. Seru kan? Seru banget. Temen aku tuh marah-marah gara-gara tukang dia. Coba, tukang yang memfitnah aku sampai aku bingung. Ini tukang Edun. Untung gak jadi pakai dia. Belum jadi. Kalau jadi sama dia repot banget kita dikibulin. Padahal itu temen yang aku anggap teman baik aku loh itu. Sampai kayak gitu, temen aku marah-marah gitu. Gila ya. Jadi di Bandung ini belum pernah nemu tukang yang bener. Belum pernah. Gak ada yang bener di sini tuh. Dan di sini tuh sifat orang-orangnya tuh siap-siap kalau kalian difitnah gitu. Jadi kejahatannya tuh di mulut. Di sini tuh kejahatan orang-orang di Bandung nih, kejahatannya tuh di mulutnya. Aduh, di depan di belakang tuh beda-beda guys. Jangan kalian harap bisa sama, nggak sama. Di depan kalian kayak baik aja, di belakang nggak tahu. Capek kan? Ini invite gue udah invite udahlah, pokoknya gitulah ceritanya. Ya, jadi berapa hari belakangan ini bener-bener beban emosi aku lagi gede banget. Pikirannya lagi apa ya? Bukan pikiran sih, beban emosi sih. Jadi kayak lagi dihajar sana, dihajar sini gitu. Gitu guys. Tambah kucingku juga lagi bermasalah kan. Cantik ini kan jamuran habis sampai bulu kemocengnya sampai tinggal kayak cemara gundul gitu. Terus cacingannya nggak berhenti padahal udah aku kasih obat cacing, nggak ngerti aku. Nah sekali ini aku kasih lagi dia, lihat aja. Kalau nggak kasih apa lagi ya, bingung. Makanannya bagus, aku wet food. Aku bikin sendiri guys wet foodnya gitu. Emang repot sih, tapi ya mau gimana lagi, demi anaknya nggak. Apapun kulakukan demi anak ini. Jalan miring-miring sakit-sakit pun ke pasar aku. Padahal kalau aku disuruh ke pasar ada yang kasih duit juga belum tentu aku mau ya. Tapi demi anakku aku mau. Nih kalau dia lihat kayak gini kan damai gitu, lihatnya lucu. Lihat ini lihat tuh. Lah ini kakak
dua-dua ini, satu kloter ini nggak ada yang klingi sama aku, nggak ada yang deket sama aku. Deketnya cuma sebatas ini, bobok bareng, tapi bukan kekepan. Kalau Katisha, Chinmoy, Fanny itu nempel senempel-nempelnya, begumpelan lah bertiga, berempat itu. Bertiga ya, jadi Chinmoy di sebelah kanan, Katisha sebelah kiri atau sebaliknya. And aku tuh kangen loh momen-momen aku bisa kelon-kelonan sama Kati, sama Fanny, sama Momoy. Karena terus terang aja ya, mereka berdua ini nggak bisa dipeluk. Beda dengan kucing-kucingku yang sebelumnya yang bisa dipeluk. Gitu guys ceritanya. Gimana cerita kalian? Mudah-mudahan kalian tidak perlu mengalami apa yang aku alami. Mudah-mudahan kalian bisa belajar banyak dari kasus-kasus aku. Jadi intinya orang itu nggak bisa dipercaya di sini tuh. Nggak bisa dipercaya guys, emang harus hati-hati banget. Gitu. Apa yang kita omongin aja kita udah bener aja bisa dipermainkan orang gitu. Apalagi kalau kita nggak bener, kita udah bener aja. Banyak saksinya pun masih ada yang berani fitnah kita, kurang ajar banget guys. Itu namanya orang bodoh. Kalau menurut aku bodoh. Kalau mau memfitnah itu jangan banyak saksi, ya kan? Kalau banyak saksi ya banyak yang belain saya lah, gitu. Nah, terus kayak cerita si boy itu, dia memfitnah aku lah, ada rekaman teleponnya, mau mati nggak? Ntar kapan-kapan aku sebar itu ya. Gitu. Tapi aku mikir nggak usah lah ngurusin orang nggak penting kayak gitu. Apa dek? Suruh mami diem ya, gak usah cerita lagi. Mau tidur, berisik ya. Ya udahlah guys, semuanya teman-teman terima kasih ya sudah dengerin curhatan aku malam ini. Tuh berisik banget kan malam-malam di sini, suara motor lah apalah. Oke guys, cerita aku segitu aja dulu. Terima kasih buat semuanya, mudah-mudahan kalian selalu sehat, rezekinya selalu luas, bahagia selalu, anak-anak berbulunya juga sehat-sehat. Mungkin Cantik mau bobo, jadi suruh maminya diem kek gitu kan. Oke guys, I think that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.